Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Salam bahagia. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan pada hari ini. Siang hari ini kita dapat berkumpul di sini. Adapun kegiatan hari ini, saya akan mendesiminasikan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak PLT SD Negeri 32, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang bisa hadir pada hari ini desiminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Adapun kegiatan saya hari ini merupakan kegiatan dari guru penggerak. Desiminasi merupakan salah satu kegiatan dalam program guru penggerak. Desiminasi dapat diartikan sebagai proses penyebaran suatu informasi kepada khalayak. Seperti hal yang ini yang saya lakukan, kita akan mengadakan desiminasi mengenai budaya positif, di mana 3 minggu terakhir ini saya telah belajar mengenai modul 1.4 mengenai budaya positif. Baik Bapak Ibu, dalam desiminasi hari ini, tenaga pendidik maupun guru, staf di SD 32 saya ajak berbagi mengenai bagaimana budaya positif yang kita kembangkan di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut mengenai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita lanjut mengenai kegiatan hari ini, ada pun beberapa pertanyaan tematik yang mungkin kita bisa jawab di sini. Kita sharing aja Bapak Ibu. Pemahaman saya di sini masih belum begitu ya. Kita sharing aja di sini saling saling mengisi kekurangan saya. Demikian juga Bapak dan Ibu. Pertanyaan tematik hari ini ada 3. Ini jawabannya setuju atau tidak setuju. Ini tergantung pertanyaan jawaban dari Bapak Ibu. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Kita sharing-sharing aja di sini. Yang pertama mengenai hukuman, apakah dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu dapat secara signifikan mengubah sikap anak-anak kita? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Tidak setuju? Ya, kira-kira bagaimana alasannya? Baik, terima kasih Bu Karyata. Terima kasih Pak Dendra. Yang coba menjawab pertanyaan yang disampaikan Ibu kemarin, nomor 1, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jadi menurut dia, untuk mendisiplinkan anak itu tidak harus dengan cara hukum. Ya, lebih baik kita melakukan pendekatan, adapun pembiasaan sehingga anak-anak terbiasa untuk menjadi disiplin. Seperti ibarat kita lebih baik mencegah daripada anak-anak itu melakukan pelanggaran seperti itu. Sehingga hukuman menurut dia itu tidak bisa kita terapkan di sekolah. Lebih ke meminimalisir lah, mencegah seperti itu. Seperti itu kan. Terima kasih Pak Kalendra. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, apakah sependapat dengan Bapak Ade? Ya, sependapat. Kemudian yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Dengan kita memberikan hukuman pada anak kita, apa mungkin anak itu tidak akan melakukan kesalahan lagi? Kira-kira bagaimana? Setuju atau tidak? Itu aja dulu. Tidak setuju. Ya, kita simpan jawabannya tidak setuju ya. Kemudian yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju apa tidak? Setuju. Ya, saya simpan dulu setuju. Nah, ini merupakan kalimat pematik. Ya, pertanyaan pematik yang akan mengarahkan kita kepada kebudayaan positif. Ya. Kemudian pengantar terlebih dahulu mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan
potensi setiap murid. Dalam hal ini, kita sebagai guru hendaknya menuntun anak, bukan hanya menjudgment anak lo harus ini harus tidak. Kita harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman yang dimasukkan sini, kodrat alamnya dia memiliki potensi seperti apa? Kita kembangkan, kita arahkan. Kemudian kodrat zaman, kita mengajarkan anak apa sih perkembangan zaman pada saat ini. Kita menanamkan budaya-budaya positif pada anak, itu kan merupakan mempersiapkan anak kelaknya nanti dia akan terjun ke masyarakat. Kemudian dalam konsep KHD, pendidikan bukan hanya tentang transfer penguatan, tetapi juga mencakup pembentuk karakter dan mengembangkan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif dan memperdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang kita inginkan. Yaitu menurut profil pelajar Pancasila itu kita menerapkan ke anak bagaimana anak itu memiliki karakter yang berbudi luhur. Dalam konsep pendidikan merdeka belajar, kita tidak sepenuhnya 100% melihat dari hasil anak, melainkan proses yang kita cari. Itulah perbedaan antara kurikulum kita yang dulu dengan kurikulum merdeka pada saat ini. Kemudian selanjutnya kita beralih pada budaya positif hari ini. Mengenai konsep inti budaya positif, kita akan membahas mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir merupakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kami akan bahas satu persatu mengenai konsep inti dari budaya positif. Nah, sebelum saya lanjut mengenai budaya positif, kira-kira apa sih itu budaya positif? Budaya positif, pasti Bapak Ibu pernah baca atau googling di Google, mencari apa di PMM kita, isi aksi nyata tuh ada pasti istilah dengan budaya positif. Kira-kira apa itu budaya positif? Ada yang bisa memberikan pendapat tentang budaya positif? Apa bukti nilai-nilai keyakinan ya? Budaya positif itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan pada anak didik kita. Nah, lanjut mengenai pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan tahap perkembangan, yaitu sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kita tidak asing lagi mengenai kata berdiferensiasi karena kita sudah menginjak pada kurikulum merdeka. Kata berdiferensiasi pada dasarnya ini adalah kita memberikan pelayanan kepada murid sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Kita tidak boleh menjudgment anak itu tidak bisa kita ajarkan seperti ini, tidak. Kita harus bisa mengelompokkan anak itu berdasarkan potensinya masing-masing. Kemudian mengenai profil pelajar Pancasila, tidak asing lagi ada berapa itu profil pelajar, elemen dari profil pelajar Pancasilanya, Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama apa? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apa? Ya, bernalar kritis, berakhlak mulia, sedap, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri dan kreatif. Itu kan ada lagunya Bapak Ibu ya. Bisa menyanyikan kira-kira? Biasanya Bapak, Ibu-ibu yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut berikutnya mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilustrasi bahwa semua
penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apakah Bapak Ibu yakin bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat? Ya, yakin? Ya, nanti kita bahas lagi selanjutnya. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu sebenarnya yang terakhir ini adalah ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebenarnya itu sudah tertanam dari dulu, bahwa orang yang kedudukannya lebih dewasa, umurnya bisa memaksakan kehendaknya kepada anak. Kita ubah paradigma seperti itu. Lanjut berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini stimulus respon, bisa dilihat, saya bacakan Bapak Ibu. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Realitas kebutuhan kita sama apa tidak sebenarnya? Sama? Tidak. Realitas kebutuhan kita pasti berbeda. Tidak ada kebutuhan orang itu sama. Itu membedakan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang kedua, mengenai semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu pasti. Lanjut nomor 3, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisakah kita merubah pandangan seseorang? Tidak bisa kita merubah pandangan orang sama dengan kita. Selanjutnya pada teori kontrol, kita semua memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pada teori stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada tujuan seseorang itu melakukan hal tersebut. Lanjut, yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol, hanya hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol Anda. Mungkin bisa, tapi itu hanya sesaat. Lanjut yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada tujuan rujukan yang gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang, tidak ada menang dan kalah. Jadi lanjut, kita akan membahas mengenai disiplin positif. Baik, dia akan bacakan. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Kalau pada disiplin positif tidak ada istilah penghargaan atau reward. Takutnya nanti kalau kita memberikan penghargaan atau reward ke anak-anak, kalau dia diberikan dia akan berubah, sedangkan kalau tidak diberikan reward dia akan kembali ke asalnya. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berubah perilaku ke arah yang lebih baik. Mungkin dapat yang simpulkan di sini, untuk merubah seseorang, perilaku murid, kita tidak bisa hanya sekedar memberikan reward atau penghargaan, melainkan kita harus melakukan pendekatan ke murid, menanamkan nilai-nilai kebajikan dan meyakini dia bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang salah. Dia yang akan merubah dirinya dia, bukan orang lain. Selanjutnya mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi.
Seperti institusi kita sebagai tenaga pendidik, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila seperti yang digambarkan tadi dalam lagu tadi, yaitu pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sedangkan pada IDO yaitu PIY, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan berikutnya organisasi keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, mendengarkan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian berikutnya nilai-nilai kebajikan. Contoh kebajikan yang lain, mungkin nanti yang share lagi ke Bapak Ibu, mengenai 9 pilar karakter. Ada di sini 9 pilar, kemudian petunjuk sumber hidup, dan yang terakhir the 7 essential feature. Nah, nilai-nilai kebajikan. Ini ada proyek nilai-nilai kebajikan. Peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Di sini ada bagian-bagiannya. Kalau peduli, contohnya kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, kemudian yang lainnya. Kemudian dalam aspek rajin, keberanian, kreatif, semangat, kejujuran, integritas, misalnya kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, dan berprinsip. Sedangkan yang keempat adalah rasa hormat, seperti tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, dan toleransi. Nah, lihat sekarang mengenai motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia, motivasi pada perilaku manusia ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik untuk menghindarkan diri dari kenyamanan atau hukuman. Kemudian pada yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tujuannya. Yang kedua adalah motivasi intrinsik. Intrinsik itu adalah datang dari dirinya sendiri, dengan tujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini hukuman, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti pertanyaan pemantik yang tadi bisa kita jawab di sini, kita pahami di sini apa perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal itu hukuman, itu termasuk dalam identitas gagal, yaitu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Itu efek dari hukuman yang kita berikan. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka panjang. Tidak nyaman, dia akan terus terngiang-ngiang. Kemudian yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Yang keempat, murid atau anak akan tersakiti kalau diberikan hukuman. Lanjut, yang termasuk dari identitas sukses, termasuk dari disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, namun dia bisa menanggulangi sendiri. Kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu pendek mungkin dia merasa tidak nyaman, tapi kedepannya nanti setelah dia berpikir tenang, dia akan menyadari bahwa hal itu benar. Korban bisa diabaikan. Yang keempat, murid atau anak dibuat tidak nyaman sementara waktu. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang, dan korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Ini yang merupakan identitas sukses, di mana kita sebagai guru bisa mengambil sebuah tindakan yang berupa konsekuensi dan restitusi. Lanjut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman termasuk dalam identitas gagal atau negatif. Contoh kalimatnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu.
kalimatnya termasuk kalimat negatif itu kadang-kadang menyakitkan telinga murid, kita hindarkan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian termasuk dia mode paksaan. Yang ketiga, mendorong menyalahkan diri. Dan yang terakhir termasuk konsep diri buruk. Kemudian identitas sukses yaitu konsekuensi netral. Lakukan apa yang saya katakan. Berikutnya terdapat stimulus dan respon. Itu akan mendorong kepatuhan kepada anak. Yang keempat, konsep diri baik. Kemudian yang positif, restitusi positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita bisa memberikan pertanyaan seperti itu. Lanjut mengenai teori kontrol, mendorong disiplin positif. Yang terakhir adalah konsep diri kuat. Nah, ini akan dijelaskan lagi mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tersebut merupakan tidak terencana atau secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Keputusan berada pada tangan guru. Dan ketiga, bersifat satu arah. Dan lanjut, berupa fisik, psikis, atau hukuman. Itulah dampak negatif jikalau bapak dan ibu memberikan hukuman yang salah kepada murid. Lanjut mengenai konsekuensi. Konsekuensi tersebut sudah terencana atau sudah disepakati sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman sementara waktu. Lanjut, sikap guru selalu monitor murid. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kita di sini menanyakan kembali kepada siswa apakah perbuatannya dia itu termasuk perbuatan yang salah atau benar. Biarkan dia sendiri memahami perbuatannya tersebut salah apa tidak. Biarkan dia menjawab sekaligus mencari solusinya terhadap kesalahan yang dia lakukan. Kita sebagai guru di sini sebagai pendidik hanya bersifat sebagai manajer, menuntun anak tersebut. Lalu proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang dia langgar. Nah, mari menganalisis perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa dijawab hukuman? Kenapa? Ya, di samping fisik, ini secara tiba-tiba, tidak ada perencanaan dari guru, tidak ada kesepakatan antara guru dan siswa, terkecuali pada saat itu pembelajaran PJOK. Terlambat anak itu 10 menit, disuruh lari ke keliling lapangan. Kira-kira itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, benar. Kenapa dikatakan konsekuensi? Karena pada saat tersebut adalah pelajaran olahraga. Kebetulan pada saat pelajaran olahraga pasti kan diadakan pemanasan dulu. Kemungkinan pas dia teman-temannya sudah lari, ya baru datang. Jadinya fair kita memberikan dia konsekuensi. Ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, itu merupakan konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, ya. Kenapa dikatakan konsekuensi? Dia tahu bahwa perbuatan mencoret meja itu
Salah. Sudah ada kesepakatan kelas yang sudah terencana. Oke. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Apakah boleh kita menghukum murid, memberikan murid hukuman berupa penghargaan? Nah, sekarang kita bahas. Menurut Alif Gon, ya, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Gon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya itu. Dia sudah mau belajar, jangan lagi dihukum, diberikan penghargaan, karena penghargaan jangka panjang itu berefek negatif terhadap murid. Seperti yang saya katakan tadi, jika dia diberikan penghargaan, dia akan baik jangka pendeknya. Kemudian yang sering diberikan penghargaan itu otomatis anak-anak yang aktif, sedangkan anak-anak yang kurang aktif akan merasa tersakiti. Nah, kira-kira atau sebaiknya kita memberikan dia apresiasi, baik anak-anak yang kemampuannya tinggi, rendah, maupun sedang. Berikutnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang mengenai penghargaan. Yang pertama, penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak dirinya sendiri yang berubah, tidak akan mau berubah. Meskipun dia berubah, itu efeknya pun akan jangka pendek, tidak jangka panjang. Kemudian yang nomor 3, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa mengharapkan mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Berikutnya, penghargaan tidak efektif. Kenapa demikian? Yang pertama, karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang Anda inginkan. Ada persyaratan di sana. Kemudian yang nomor 2, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Akan timbul kekecewaan pada diri anak. Yang nomor 3, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Seperti itu harus datang dari diri kita sendiri. Oke, yang lanjutkan lagi mengenai penghargaan yang merusak hubungan. Ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagai diri dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Dia akan berbuat baik, melakukan sesuatu jikalau ada kontrol dari guru. Seperti itu kira-kira di kelas kita. Ya, kebanyakan seperti itu. Mari kita bersama-sama merubah paradigma tersebut. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Dan yang keempat, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, ini ada riset. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu
mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Berapa anak diberikan permen? Setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lainnya hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak mendapatkan permen. Jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya yang benar. Jadi kesimpulannya, penghargaan itu tidak baik. Kemudian, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi kurang dibandingkan dengan tidak mengetahui tentang hadiah yang bisa diterima. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah tulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan suatu penghargaan. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking 2 akan merasa paling dihukum. Itulah jelek efeknya ada peringkat pada rapor anak-anak kita. Lanjut, motivasi dari dalam diri, yaitu intrinsik. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah menyadari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Kemudian jika memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan kembali mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Itu yang mesti kita dorong, yaitu motivasi dari dalam diri anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah saya lihat hampir semua kelas sudah membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa kita itu membuat tulisan keyakinan bukan peraturan? Kira-kira apa yang membedakan antara keyakinan dan peraturan tersebut? Mungkin Bapak Ibu bisa sharing-sharing. Kenapa itu keyakinan? Kenapa tidak peraturan dibuat? Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Teman-teman, saya coba menjawab kembali ya. Jadi menurut Yang, apa sih bedanya keyakinan kelas dan bukan dibuat peraturan kelas? Jadi kalau menurut Yang, keyakinan kelas ternyata kita secara bersama-sama antara guru dan murid itu yakin ya, dia memiliki keyakinan dari dua belah pihak bahwa apa yang sudah mereka sepakati itu yakin akan bisa dilaksanakan. Ya, misalnya antara guru dan murid sama-sama yakin mereka bisa datang tepat waktu misalnya. Jadi mereka harus, karena mereka sudah yakin ya mereka harus melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka. Gitu. Kalau peraturan kelas, kalau lihat dari katanya, ya kata peraturan itu lebih ke apa ya? Nanti akan menimbulkan atau mengakibatkan hukuman gitu, karena aturan itu kan biasanya dibuat untuk ditaati. Jika kita tidak mentaati peraturan itu biasanya ada hukuman yang kita dapat gitu. Jadi memang menurut Yang lebih baik dibuat keyakinan kelas daripada peraturan kelas gitu. Di sisi lain peraturan itu biasanya juga dibuat sepihak oleh guru sehingga siswa tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan yang ada di kelas. Itu seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Pak Hendra. Ya, jawabannya seperti itu. Kenapa kita tidak membuat peraturan? Apa keyakinan?
keyakinan itu merupakan kita menggali pada diri anak-anak kita. Apa sih kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dan berdampak untuk kita? Dia yang sendiri membuat sebuah keyakinan, pasti dia akan bisa melaksanakan keyakinan tersebut. Ketimbang membuat sebuah peraturan yang hanya sekedar sepihak, yang nantinya ada hukuman di balik itu semua. Karena keyakinan itu timbul pada diri anak tersebut, yang membuat itu anak, yang menjalankan juga anak. Kita sebagai guru hanya berkedudukan sebagai manajer atau fasilitator saja. Lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak, namun diyakini. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal yang dapat dipahami oleh semua. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Kalau keyakinan kelas itu tidak ada istilah katanya tidak boleh datang terlambat, harus gini, tidak itu. Kita bersama-sama membuat dengan kalimat yang positif, seperti tidak boleh membuli. Jangan kata tidak boleh membuli, melainkan saling menyayangi sama teman, saling menghormati. Itu kalimat yang kita gunakan dalam membuat keyakinan kelas. Jangan membuat keyakinan kelas dengan menggunakan kata-kata yang negatif. Lanjut, sedikit saja agar mudah diingat. Jangan membuat keyakinan kelas dengan kalimat yang panjang. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang berikutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti yang saya terapkan di kelas, kita sharing, kita kumpulkan murid, kita ajak dulu dia menanamkan konsep keyakinan, hal-hal kebajikan yang kita terapkan di sekolah, di kelas itu. Apa sih yang diinginkan anak-anak? Kita ajak menulis dia, sumpahnya tidak boleh membuli, tidak boleh datang terlambat. Kita suruh dia menulis dulu pada kertas poin, kita tempel, kemudian kita bacakan satu persatu, kita rancang kalimatnya dengan anak-anak sehingga kalimat itu tidak terlalu panjang dan mudah dipahami oleh anak-anak. Lanjut, yang terakhir, pada akhirnya kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini contohnya keyakinan kelas, kita tempel di papan tulis, kemudian kita ajak kembali ke anak-anak, kita tanamkan kembali ke anak-anak, kita sugesti lagi dia keyakinan-keyakinan yang sudah dia buat yang harus kita laksanakan. Berikutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti kebutuhan kita yang pertama adalah bertahan hidup dengan cara bagaimana? Ya, pasti makan, sandang, pangan, papan. Ini bertahan hidup pasti dengan makan. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Harus ada kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Yang pertama mengenai kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah segala sesuatu yang sangat penting untuk dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang. Kebutuhan ini dapat bersifat fisiologis seperti makanan, minuman, dan bernafas. Lanjut, yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia memerlukan kasih sayang dan rasa diterima dari orang-orang di sekitarnya. Lanjut, yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang ini kebebasan dari rasa sakit dan
kebebasan memilih. Kebebasan dari rasa sakit mencakup segala hal yang dapat membuat peserta didik menderita secara fisik maupun psikologi. Sementara kebebasan memilih berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam menentukan jalan hidupnya sendiri, termasuk memilih pelajaran dan karir di masa depan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan anak kesenangan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk merasa bahagia. Di sekolah, kebutuhan ini penting untuk diperlakukan agar tujuan pembelajaran tercapai. Pemenuhan kebutuhan kesenangan dapat diterapkan dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, seperti di kelas Bapak Ibu. Coba sesekali menggunakan media yang berbasis IT. Kita ajak murid kita tidak hanya sekedar membaca buku, menjawab pertanyaan, melainkan sesekali kita gunakanlah proyektor yang sudah ada. Kita ajak murid kita berselancar di dunia maya. Itu pun juga mengurangi rasa kejenuhan anak. Coba kita manfaatkan IT pada saat ini dan merancang media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Lanjut yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan berkaitan dengan harga diri anak murid. Kebutuhan ini mencakup perasaan, bernilai, kompeten, terampil. Guru dapat memenuhi kebutuhan ini dengan memberikan pujian dan hadiah kepada siswa saat mencapai prestasi atau melakukan hal-hal yang baik. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Kita memiliki 5 posisi. Kapan jadi penghukum, pemantau, membuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Nah, coba Bapak dan Ibu resapi sekali lagi, apakah kita ini termasuk dari posisi kontrol yang mana? Jangan hanya sekedar penghukum saja. Kita tiadakan menghukum siswa. Sebaiknya kita sebagai guru memposisikan kita sebagai manajer terhadap anak didik kita. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa terlambat datang ke sekolah. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu merupakan termasuk hukuman. Kemudian dengan kalimat, berapa kali Bapak Ibu memberitahumu kamu selalu mengecewakan Bapak atau Ibu. Itu termasuk posisi kontrol membuat rasa bersalah. Yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu Bapak yang sekali ini yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini. Kalau sebagai kontrol teman, kita biasanya memposisikan diri kita sebagai guru, sebagai temannya dia, menggunakan bahasanya dia yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya sebagai pemantau dengan kalimat, kamu sudah menolak peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, ingat jangan diulangi lagi. Ini berarti posisi guru sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu memperbaiki. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini posisi kita sebagai manajer. Nah, usahakan Bapak Ibu posisikan diri Bapak Ibu sebagai manajer. Jangan sebagai penghukum. Nah, coba ini ada posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Termasuk posisi kontrol yang mana? Apakah membuat hukuman, merasa bersalah sebagai pemantau, atau merasa bersalah dan sebagai manajer? Kira-kira sebagai kontrol yang mana ini? Kalau kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas, termasuk
posisi kontrol yang mana? Ya, Bapak, Bu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya akan tayangkan sebuah video mengenai 5 posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu bisa menyimak videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Iya Bapak Ibu, sudah jelaskan tadi kan posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, sudah. Berarti dapat disimpulkan kita baiknya ambil posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut kita akan membahas mengenai segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada gambar segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sedangkan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pertanyaannya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Kemudian ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terakhir pertanyaannya, kamu berhak merasa begitu. Pada segitiga restitusi ini, kita berperan yang pertama mengambil tindakan sebagai menstabilkan identitas. Pada saat siswa melakukan kesalahan, kita tidak harus langsung menghukum siswa, melainkan menyelesaikan permasalahan yang dilakukan anak atau pelanggaran anak dengan cara restitusi. Pertama, kita melakukan menstabilkan identitas. Kita bertanya dulu, pertanyaan berbuat salah itu wajar. Kita tanamkan ke anak-anak, kalau dia melakukan kesalahan jangan langsung menjudgment, kamu itu salah, kamu mesti begini, tidak. Kita dari pertanyaan dulu dia. Kita berikan pertanyaan,
berbuat salah itu wajar. Biar anak-anak itu pertama mau terbuka dengan kita. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita berikan pertanyaan seperti itu, kita menggali anak kenapa sih dia melakukan kesalahan tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan menstabilkan identitas seperti yang saya tanyakan ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seumpama dia melakukan kesalahan terlambat datang ke sekolah, berulang kali atau sering datang terlambat. Bapak dan Ibu bisa menyuruh anak tersebut, memanggil anak tersebut secara individu. Kemudian Bapak Ibu bisa menanyakan validasi tindakan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Kita gali dulu ke anak itu. Kita ajak sharing dulu sehingga dia mau memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Lanjut ke berikutnya, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kita kaitkan kesalahannya dia, keterlambatan dia dengan keyakinan yang sudah kita buat. Nah, untuk menyelesaikan sebuah masalah terhadap anak itu terlambat datang sekolah, sering berdiskusi atau mengobrol ketika saat pembelajaran dimulai, kita tidak boleh langsung menghukum anak itu untuk maju ke depan kelas, karena tindakan menghukum itu adalah tindakan perbuatan yang merusak mental anak. Itu jangka panjang nanti akan terus diingat oleh anak tersebut. Kita sebaiknya melakukan tindakan seperti restitusi yang sudah saya paparkan ini. Pertama, kita menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan yang dia langgar. Nah, seperti ini. Saya sudah menerapkan segitiga restitusi terhadap pelanggaran anak. Ini contohnya anak yang datang terlambat. Silakan Bapak dan Ibu simak video yang saya tayangkan. Di sini kita akan mencari siapa benar siapa salah, karena berbuat kesalahan ini merupakan hal yang manusiawi, jadi bukan pernah manusia. Nah, kira-kira sekarang solusinya bagaimana terhadap masalah? Disiplin dan menghargai waktu. Kira-kira Bapak kan sudah mencari tahu tadi solusinya untuk apa kira-kira Bapak melaksanakan? Tidak bisa waktu ya. Dan terima kasih Novi sudah mencari solusi tentang masalah Novi. Untuk kita Novi laksanakan apa yang menjadi solusi permasalahan. Ya, bisa laksanakan itu. Jadi Novi, ini semua dulu pelayanan Novi ya. Terima kasih sudah mencari solusi permasalahan Novi ya. Silakan kembali ke kelas. Ya. Mungkin itu yang sudah saya laksanakan pada kegiatan restitusi. Saya mengajak siswa tersebut sharing apa yang menyebabkan dia datang terlambat, kemudian keyakinan mana yang kiranya dari dilanggar, kemudian kita mencari solusi bersama. Itu pun solusi tersebut
datang dari diri murid, diri siswa, kemudian dia berjanji akan tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, itu fungsinya kita menerapkan segitiga restitusi tadi, membacakan sebuah masalah terhadap anak, tidak hanya sekedar langsung menghukum anak, melainkan mencari solusi permasalahan tersebut pada diri anak itu sendiri dan mengkaitkan mengenai keyakinan kelas yang sudah dia langgar. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin nanti ke depannya Bapak Ibu bisa menerapkan hal yang sudah saya terapkan mengenai restitusi, 5 posisi kontrol, dan kemudian mengenai budaya positif yang sudah saya paparkan tadi. Mari kita bersama-sama bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru, sebagai manajer untuk memerdekakan siswa dalam hal belajar, melihat potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, ini contoh dokumentasi tadi. Saya melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, ini membuat konsep keyakinan kelas. Kita menggunakan kertas post-it yang kita tempel di papan, kemudian kita membuat keyakinan yang kita yakini yang kita bisa terapkan pada kelas tersebut, agar kelas tersebut menjadi kelas yang nyaman dan enak buat kita belajar. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Ya Bapak Ibu, acara desiminasi hari ini saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Saya tutup dengan pengasuh karep Om Santi 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 Om dan salam bahagia.